Jadi sekali lagi saya, apa artinya gitu permintaan atau permohonan keenam ini kan ya? Maksudnya kata-katanya kita sudah hafal gitu. Biasanya orang di dalam apa ya? Mungkin saya sedikit mengantisipasi pertanyaan klasik kan orang ada yang menanyakan seperti kenapa di sini ada perkataan jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Katanya Yakobus kan Allah tidak mencobai gitu. Jadi tapi kok di sini dikatakan seperti seolah-olah Allah itu membawa ke dalam pencobaan gitu. Jadi sebetulnya bagaimana? Ini seperti bertentangan gitu ya. Ini pertanyaan klasik. Jadi sebetulnya Allah itu membawa ke dalam pencobaan, mencobai atau tidak gitu. Menarik saya kalau sudah melihat di sini apa itu penyelesaian daripada Heidelberg Catechismus ya. Kita percaya ini ya pasti problem itu penulis-penulis Heidelberg bukannya nggak aware gitu. Tapi sebenarnya penghayatannya itu bagaimana saya? Kadang-kadang seringkali waktu kita membaca ayat-ayat di dalam Alkitab menurut kita seperti kayak seemingly atau apparently kontradiktif gitu. Kita mencoba untuk menyelesaikan solusinya. Sebetulnya kalau mau menyelesaikan ini mendapatkan solusinya ya sederhana saja gitu. Penjelasan klasik juga yaitu bahwa Allah tidak mencoba itu di dalam pengertian dia tidak mempunyai motivasi ya waktu orang di dalam pencobaan untuk menjatuhkan dia supaya dia gagal semakin Allah senang gitu. Ya pasti tidak, di dalam hal itu Allah tidak mencobai dalam pengertian itu ya. Tapi bukan berarti Allah nggak bisa mengizinkan atau menetapkan ya orang itu berada di dalam keadaan pencobaan ya, meskipun yang mencobai bukan dia sendiri. Nah itu jelas sekali ya, soalnya kalau kita baca di dalam kehidupan Yesus Kristus bahkan ya, dikatakan di situ Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai gitu. Jadi kita mesti mengerti Yakobus itu juga berdasarkan apa yang dicatat di dalam kitab Injil. Maksudnya dua-duanya itu kita harus consider ya, nggak bisa cuma consider satu ayat saja gitu. Dan karena itu saya fakta bahwa Yesus sendiri juga bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun ya. Ya kita nggak lebih tinggi daripada Yesus, kita tidak lebih tinggi daripada guru kita ya, kita juga akan di dalam hal ini mengalami pencobaan seperti itu. Sehingga kalimat ini saya jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini bukan kalimat omong kosong ya, maksudnya bukan kalimat yang kan Allah nggak mencobai. Kalau Allah nggak mencobai ya ngapain lagi kita berdoa supaya tidak dibawa ke dalam pencobaan? Toh nggak akan dibawa juga. Bukan di dalam pengertian itu pasti. Gitu. Maksudnya kita perlu pengertian tertentu ya untuk mengerti Yakobus gitu. Bagian penjelasan ini pun juga bukan yang dipakai gitu oleh Heidelberg Catechismus ya. Maksudnya kalau kita mau jelaskan bisa jelaskan seperti itu. Tetapi begini saya, artinya sebetulnya apa sih waktu kita bilang lead us not into temptation, jangan membawa kami ke dalam pencobaan ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini pertama adalah penghayatan bahwa kita ini terlalu lemah. Sekali lagi ya saya. Jadi penghayatannya itu bukan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sudah berdoa jangan membawa ke dalam pencobaan. Ternyata dibawa ke dalam pencobaan juga. Jadi sia-sia dong sebetulnya doanya itu. Saudara mengerti kan ya? Karena jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Di dalam kehidupan kita nggak bisa menghindari, kita nggak bisa avoid temptation. Siapa sih di dalam kehidupan yang nggak pernah dicobai gitu ya. Dan kita juga nggak bisa mengatakan, iya itulah kamu dicobai karena kamu nggak berdoa Bapa kami sih. Kalau seandainya kamu berdoa Bapa kami, kamu seumur hidup sebetulnya bisa nggak dicobai. Ini nggak livable ya soal teologi seperti ini. Maksudnya kalau kita mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi toh pada akhirnya juga ada pengalaman dicobai juga. Jadi poinnya apa dong ini kita berdoa seperti ini? Ini kan ibaratnya seperti kayak berdoa yang nggak bakal dikabulkan gitu ya. Pembahasannya bukan ke arah sana, penghayatannya bukan ke arah sana. Waktu kita mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu maksudnya adalah bicara tentang self knowledge yang rendah hati. Maksudnya kita ini tidak menantang pencobaan, ya. Kita juga tidak menikmati pencobaan, ya. Kita juga nggak jadi takabur, terus menjadi sombong. Saya sih ini ya makin banyak pencobaan makin suka gitu, makin asik kehidupan gitu, makin ada game ya di dalam kekristenan. Bukan saya itu sembrono sekali gitu. Jadi perkataan ini waktu mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu maksudnya waktu saya melihat diri saya sendiri, saya sadar bahwa saya ini lemah, bahwa saya ini sebetulnya dengan kekuatan saya sendiri nggak bisa menghadapi pencobaan. Makanya kita berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maka saudara membaca di situ ya, yang ditekankan di sini penghayatannya adalah artinya kami sendiri begitu lemah sehingga kami tidak sanggup bertahan sesaat pun.
Doa yang benar itu saya membawa kepada kerendahan hati ya. Sebelum kita percaya confidently janji-janji Tuhan, ya, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kemenangan Tuhan dan sebagainya ya. Itu sebelum itu ya, kita mulai dengan kerendahan hati terlebih dahulu. Tapi kalau kita pembukaannya sudah nggak ada kemiskinan rohani, ya sulit ya saya untuk mengerti kerajaan Allah kan. Ini kan ayat yang terkenal itu. Bagaimana kita bisa mengerti kuasa Tuhan kalau kita mendapati diri kita itu terlalu berkuasa, bahwa kita ini kuat, bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini punya kekuatan yang besar dan sebagainya. Sulit ya untuk menghayati kemenangan yang di dalam Kristus ya. Maka sekali lagi waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, penghayatannya itu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya ini adalah tentang pengenalan diri yang sadar bahwa ya kalau kita harus berperang sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dengan potensi kita sendiri, dengan apa yang ada pada kita dan kita saja, kita ini sebetulnya terlalu lemah. Bahkan bukan hanya terlalu lemah, kita itu nggak bisa bertahan sesaat pun, for a moment. Sesaat pun kita ini nggak ada kekuatan untuk bisa bertahan. Jadi ini satu pikiran yang waras ya, pikiran yang waras, pikiran yang wajar, bukan menantang pencobaan, bukan gitu, tapi merendahkan diri, terutama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ada beda saya orang merendahkan diri di hadapan pencobaan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah waktu kita mengakui kelemahan kita, yaitu supaya kita datang kepada Tuhan gitu kan ya, jelas arahnya ke sana gitu, bukan untuk kemudian kita menjadi cengeng, menjadi apa ini minder, inferior karena terlalu banyak kesulitan di dalam kehidupan, bukan itu gitu. Tapi supaya kita belajar untuk mengosongkan diri kita sendiri, empty ourselves, kita mengosongkan diri kita sendiri sehingga kita punya apa self itu jadi empty, dikosongkan ya. Kemudian setelah itu bagaimana Tuhan itu mengisi kehidupan kita ya. Tanpa kita mengosongkan diri kita sendiri ya, bagaimana Tuhan itu mengisi kehidupan kita. Kita sendiri mau penuh dengan ego kita sendiri, tapi minta juga Tuhan memenuhi kita. Itu sesuatu yang kontradiktif. Maka kita membaca di dalam bagian ini ya, sekali lagi ya, penghayatan pertama itu mengatakan ini kesadaran akan kelemahan diri itu penting sekali gitu. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya saya ini lemah ya. Ini adalah seorang yang sadar bahwa dia itu nggak sanggup sebetulnya untuk menghadapi pencobaan. Nah, ini membuka pintu kepada kebergantungan akan Allah. Tapi bukan hanya itu, saya kalau sudah membaca dalam kalimat berikutnya juga dikatakan tambahan pula musuh kami turun-temurun, yaitu iblis, dunia daging dan daging kami sendiri dengan tiada henti-hentinya menyerang kami. Yang kedua, saya jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah ekspresi orang yang tahu bahwa dia berada dalam spiritual war, bahwa dia itu berada di dalam peperangan rohani yang nggak ada habis-habisnya. Tiada henti-hentinya menyerang kami. Saudara perhatikan ya, ini bukan apa ya, bukan victim mentality gitu ya, atau paranoia gitu misalnya. Siapa juga yang nyerang lu, GR banget rasa diserang-serang, padahal nggak ada juga yang ngurusin kehidupan lu gitu misalnya. Bukan dalam pengertian sakit jiwa seperti itu ya, tapi di dalam pengertian penghayatan seseorang ya, seperti kalau sudah membaca dalam kehidupan Paulus misalnya, dia itu tahu ya, sehari-hari itu berada di dalam bahaya. Dia sendiri yang mengatakan, itu pasti bukan paranoia, saya bukan gitu. Itu bukan orang yang sudah sakit jiwa, kan akhirnya jadi oversensitif gitu ya, merasa sebetulnya nggak ada yang ngapa-ngapain kok, tapi dia berasa di-attack terus kanan kiri dan sebagainya. Sudah pasti Paulus bukan orang seperti itu. Paulus bukan orang yang cengeng, Paulus bukan orang yang over sensitif, dia bukan orang yang apa-apa sedikit digigit nyamuk saja dia sudah merasa ini adalah utusan iblis gitu misalnya. Ya tidak lah. Tapi dia waktu mengatakan kalimat itu berarti dia adalah seseorang yang memang sadar bahwa sehari-hari itu ya nggak lepas daripada ini gitu, nggak lepas daripada serangan si jahat, dan bukan cuma si jahat di sini ya, kuasa dunia, tapi juga bahkan daging kita sendiri di dalam peperangan yang tidak ada henti-hentinya. Nah, ini orang yang akan terus maju di dalam kehidupannya. Ya, orang waktu mulai nggak sadar bahwa dia berada di dalam peperangan rohani, ya, dia bisa jatuh ya. Kalau contoh klasik di dalam Alkitab ya, sudah membaca di dalam kehidupannya Daud ya, di mana semua orang berperang, ternyata dia ada di atas rumah, di penthouse-nya dia gitu ya. Dia ada di sana, terus kemudian akhirnya melihat Betseba yang sedang mandi dan seterusnya, dan seterusnya, akhirnya dia jatuh di situ. Sementara semua orang berperang, tapi dia sendiri nggak ikut berperang, dia ada di sana di dalam keadaan complacency ya. Ini bahaya sekali gitu. Tetapi saya waktu kita belajar di sini, termasuk di dalamnya
di dalam permohonan ini ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah orang-orang yang sadar bahwa selama berada di dalam dunia, ini ada serangan yang nggak ada henti-hentinya ya. Memang nggak harusnya membuat kita capek, lelah, terus kemudian aduh kok ini ya, kok gini terus ya, jadi Kristen kok terus mengalami serangan-serangan, terus kemudian jadi discourage, jadi give up. Sudahlah, saya berdamai saja dengan dunia gitu misalnya ya, supaya saya nggak diserang lagi dan sebagainya. Saya mulai hidup kompromi lah supaya saya nggak mengalami serangan lagi. Itu pasti bukan jalan keluarnya, saya bukan gitu. Memang ini sesuatu yang bukan sesuatu yang enak ya, kita di attack terus menerus. Tapi memang sebagai orang percaya ya, kalau identitas kita adalah prajurit Kristus ya, memang ini adalah bagian yang memang diperuntukkan bagi kita. Makanya ada doa seperti ini ya. Jadi doa ini instead of mengarahkan kita melarikan diri daripada tanggung jawab terlibat di dalam peperangan itu ya, doa ini membawa kepada kita untuk satu kehidupan yang lebih lagi berrelasi, bergantung pada Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat ya. Memang di sini di terjemahan Inggris bilang from the evil one ya. Ini seperti menunjuk kepada the devil. Tapi kalau sudah membaca di dalam bahasa Indonesia kan yang jahat gitu, yang jahat termasuk juga yang buruk, itu nggak harus the devil, tapi juga the world and even juga our own flesh. Jadi bukan hanya iblis, tapi juga dunia ini dan segala daya tariknya, dan juga keinginan daging kita ya. Itu termasuk di dalam pengertian deliver us from the evil. Evilnya itu yaitu tiga hal ini ya, yang senantiasa menyerang kita. Nah, sekali lagi ya, saya bukan mengatakan kalimat ini bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk membuat kita discourage ya. Memang ginilah kehidupan Kristen, nggak akan pernah ada selesainya selama kita di dalam dunia gitu misalnya ya, karena itu berdamailah dengan dunia. Bukan, tapi di dalam arti supaya kita ini sadar ya, bahwa di dalam peperangan rohani yang diwajibkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini ada doa ini. Saudara bisa berdoa di dalam peperangan yang nggak ada selesainya gitu, yang kita terus digempur, kita terus diserang, itu ada doa ini kok yang kita bisa pergunakan, yaitu supaya kita bisa lebih bergantung kepada Tuhan. Maka berikutnya penjelasannya sudah membaca di situ dikatakan, maka sokong atau topang dan kuatkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jadi sudah membaca di sini kesadaran akan ketidakmampuan diri, kelemahan, ya, kekurangan, ketidakmampuan, itu membawa kita kepada kerendahan hati untuk meminta pertolongan Tuhan, menopang, menyokong kita, ya, membuat kita itu kuat. Sudah perhatikan ya kalimat ya, make us strong, jadikanlah kami kuat. Berarti yang menjadikan kita kuat itu adalah Tuhan ya. Kita bukan kuat dari diri kita sendiri, tapi Tuhan yang membuat kita itu kuat. Nah, ini mengingatkan kita sekali lagi pada perkataan Paulus ya. Seringkali dalam kehidupan ini ya, kita diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam keadaan di mana kita tuh lemah sekali ya, tapi seperti Paulus kita bisa mengatakan bersama dengan dia, justru di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu menjadi sempurna, menjadi nyata gitu ya. Kuasa Tuhan itu menjadi sempurna, menjadi nyata, bukan tanpa pengalaman kelemahan ini, bukan tanpa pengalaman diserang oleh iblis ya, serangan daripada kuasa dunia dan bahkan juga dari keinginan daging kita, bukan tanpa itu saya. Nah, di situ serangan itu memang indeed membuat kita lemah gitu. Tapi terus kemudian setelah lemah bagaimana gitu? Kalau setelah lemah terus kita menjadi kecewa, jadi pahit, apalagi jadi marah-marah, menyalahkan Tuhan dan sebagainya, ya sudah, kita nggak bertumbuh berarti. Tapi kalau kemudian waktu kita mengalami serangan itu dan kita menjadi lemah, lalu kita menghayatinya secara benar, yaitu apa sih? Bergantung kepada Tuhan. Tuhan itu yang akan menyokong, menopang, membuat kita kuat dengan kekuatan atau kuasa yang dari Roh Kudus. Ya, jadi di sini sudah melihat di dalam pengalaman pencobaan ya, di dalam pengalaman pencobaan itu bisa saja dipimpin oleh Roh Kudus ya, seperti Yesus dipimpin oleh Roh Kudus di padang gurun untuk dicobai ya. Bukan Roh Kudus yang tentu saja yang mencobai ya, tapi dicobai oleh iblis. Tapi Roh Kudus memimpin ke padang gurun, bisa saja di dalam pimpinan itu gitu ya. Tetapi Roh Kudus yang sama akan memberikan kepada kita itu kekuatan sehingga kita bisa bergumul, kita bahkan bisa pada akhirnya itu meraih kemenangan bersama dengan Kristus yang sudah menang sepenuhnya. Nah, sudah melihat di dalam bagian ini ya,
kalimat berikutnya, supaya kami tidak kalah dalam peperangan rohani ini, tapi selalu melawan dengan sekuat tenaga sampai kelak kami beroleh kemenangan akhir. Saya mau ini ya highlight kalimat until we finally win, sampai kelak kami beroleh kemenangan akhir. Jadi ini di reserve eschatologically ya saya. Maksudnya begini saya, selama kita berada di dalam dunia ya, peperangan ini belum selesai. Nah ini di dalam struktur Kristen itu menarik ya saya. Yesus dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga, itu sudah menyatakan kemenangan yang pasti kan. Jadi Yesus itu sudah menang dan kemenangan ini juga nggak bisa dirubah gitu. Ini adalah satu foretaste ya kita mengatakan ya, satu foreshot gitu ya, satu ini namanya semacam meterai gitu ya. Ini cicipan ya. Di dunia ini saudara melihat kerajaan Allah seperti ini kayak belum menang gitu ya. Banyak di sana gereja, banyak dianiaya orang-orang Kristen dan sebagainya. Ketidakadilan terjadi di sana sini gitu ya. Seperti kita melihat mana kerajaan Allahnya bukan menang, tapi seringkali justru kelihatan kalah gitu. Orang-orang benar yang malah jadi difitnah, diperlakukan yang tidak adil dan sebagainya gitu. Maka kalimat ini ya menjadi penghiburan sekali lagi bagi kita gitu. Saya ngambil motif penghiburan ini sekali lagi, pertanyaan pertama dari Heidelberg Katekismus. Pada akhirnya ya, memang kita akan menang pada akhirnya. Ini memang di-reserve sebagai eschatologically. Ya, kita jangan menjadi lemah, jangan menjadi lemah di dalam pengertian discourage maksud saya. Kita jangan menjadi orang-orang yang terus kemudian give up gitu ya, kemudian menyerah itu. Karena kemenangan ini adalah satu kemenangan yang pasti. Tapi kemenangan ini juga pertama ini diraih oleh Kristus, kedua juga bukan tanpa keterlibatan kita orang percaya ya untuk berperang melawan si jahat, melawan musuh-musuh rohani itu. Maka di sini dikatakan until we finally win. Selama kita berada dalam dunia ini, kita akan masih terus berperang. Ini gambar yang realistik ya. Orang yang mengharapkan di dalam dunia ini sudah akan merayakan victory akhir gitu ya. Saya percaya kehidupannya nanti bisa kecewa gitu. Dia bisa kecewa karena dia mendapati kok nggak selesai peperangannya. Dia memang belum selesai. Dalam Alkitab sudah dikatakan memang kemenangan itu waktu Yesus datang kembali ya, baru kemenangan itu betul-betul mutlak di dalam arti komplit ya, di dalam seutuhnya. Ini kemenangan akhir kalau di dalam bahasa Indonesia ya, terjemahan di sini gitu. Tapi kalau kita berpikirnya salah, kita mengharapkan kemenangan sudah di sini dan sekarang, kita berharap saya kok dari dulu sudah umur segini pun juga masih nggak selesai ya, persoalan datang dan sebagainya, selalu ada pergumulan yang kok nggak bisa masuk ke dalam masa yang saya itu establish gitu ya, yang saya ini jadi mapan gitu loh di dalam kehidupan ya, nggak ada lagi pergumulan dan sebagainya, kok nggak selesai. Saya khawatir kalau kita berpikir seperti itu, kita indeed bisa menjadi kecewa ya akhirnya gitu. Tetapi seperti yang diajarkan dalam Katekismus Heidelberg, kita melihat di sini memang kemenangan ini di reserve terakhir gitu. Selama kita berada di dalam dunia, kita masih belum selesai berperang. Tapi ini nggak harus meremukkan kita sampai akhirnya kita kok berperang terus nggak selesai gitu ya. Karena ada kekuatan dari Tuhan di sini. Kita bisa bergantung kepada Tuhan. Waktu kita lemah ya, memang nggak menyenangkan ya keadaan lemah seperti ini ya. Kalau pengalaman Paulus digocoh itu utusan iblis, ini bukan sesuatu yang pasti bisa dinikmati. Kita bisa mengalami gitu. Apa artinya Tuhan itu bekerja dengan kuasanya ya, tanpa kekuatan kita, karena kita sendiri lemah kan. Justru di dalam kelemahan, dan sekali lagi ya, kuasa Tuhan itu menjadi nyata ya, menjadi sempurna dalam hal ini. Nah, saya ingin membaca beberapa ayat firman Tuhan ya. Ini pembahasannya agak sedikit padat ya, bukan karena padat gimana, memang juga lebih panjang sih kalimatnya gitu. Sudah gitu ada 3 pertanyaan lagi hari ini. Kita membaca beberapa ayat ya. Misalnya Mazmur, kita membaca Mazmur 103. Saya membaca Mazmur, itu ayat-ayat yang dikutip di sini ya. Mazmur 103, kita membaca dari ayat yang ke 14 ya. 15, 16. Sebab dia sendiri, maksudnya ini Tuhan ya. Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jelas ya, ini message-nya di dalam kaitan apa? Ya ini, bahwa kita ini memang too weak,
ya. Tuhan itu tahu kita ini debu ya, kita ini lemah ya, kita ini seperti rumput yang angin saja melintasinya, sudah tidak ada lagi dia ya. Kesadaran seperti ini ya, penting sekali ya. Ini termasuk di dalam penghayatan waktu kita bicara jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya ingat bahwa kita ini debu. Tapi celakalah mereka yang merasa dirinya kuat ya, merasa dirinya itu something, merasa dirinya itu bisa challenge setan dan sebagainya. Itu sangat gak mengerti doa Bapa kami gitu, karena dia overestimate him atau herself ya. Itu berarti penghayatan doa Bapa kami itu gagal di situ. Nah, kita membaca 1 Petrus 5 ya. Saya membaca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ya, ayat ini kutipan selama kita berada di dalam dunia ya, waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, waktu kita taat kepada kehendak Tuhan, akan ada serangan-serangan seperti ini ya, seperti tadi kita sudah baca, dan ini adalah ayatnya. Lalu kemudian Yohanes 15 kita membaca Yohanes 15 ayat 18 dan seterusnya. Saya membaca Yohanes 15 ayat, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Ayat ini mau mengatakan apa? Ya, dunia itu membenci kita, dunia itu memusuhi kita ya. Jadi iblis memusuhi orang percaya, dunia juga memusuhi murid-murid Kristus, orang percaya ya. Sudah melihat dengan jelas di dalam ayat ini ya. Malah bahaya ya kalau kita dikasihi oleh dunia. Kita bukan sengaja cari kebencian gitu. The more saya dibenci, the more saya hidup ini seperti kayak rasa ada artinya gitu. Sekali lagi saya itu orang sakit jiwa gitu. Siapa sih di dalam dunia ini yang lebih suka dibenci daripada dicintai? Tetapi begini saya, waktu kita mengikut Tuhan, ya kita menimbulkan permusuhan dari dunia, itu sesuatu yang sudah satu paket di dalam pengikutan kita. Maksudnya kalau kita jadi dicintai oleh dunia, ini berarti pengikutan kita itu gagal. Pengikutan kita itu gagal ya. Yang dimaksud dunia di sini adalah prinsip-prinsip ya, ini ya, worldly principle yang bekerja di dalam ini, bukan berarti mengatakan semua manusia di seluruh dunia akan membenci kita, bukan itu maksudnya saya. Bahkan juga kita mesti hati-hati untuk tidak terlalu gampang mengatakan ya pokoknya orang nggak percaya gitu ya akan membenci kita, nggak harus ditafsir ke sana. Saya ini bisa menjadi satu tafsiran yang berbenturan dengan yang ada di dalam Kisah Para Rasul misalnya. Kisah Para Rasul itu jemaat mula-mula, sudah membaca di sana cerita daripada jemaat mula-mula itu mereka dikasih alat dan manusia, dikasih alat dan manusia. Nah kalau sudah bandingkan dengan ini jadi gimana? Sebetulnya dibenci atau dikasih gitu ya. Orang waktu melakukan pekerjaan Tuhan, saya itu sesuatu yang baik, dan baik itu universal, saya. Baik yang dari Tuhan itu pasti universally baik. Dan orang yang waras, saya, orang yang bukan orang bebal gitu ya, bisa appreciate kebaikan itu pasti. Orang itu harusnya bisa membedakan kejujuran itu lebih baik daripada ketidakjujuran gitu ya. Saya pikir itu sesuatu yang juga hopefully masih bisa dipersif ya di dalam hal ini oleh orang-orang yang hidup di dalam dunia, sekalipun mereka belum percaya, tapi mereka masih mempunyai katakanlah ini ya, hati nurani yang tidak bebal gitu. Jadi dalam konteks Kisah Para Rasul itu bergerak ke arah sana. Tapi waktu di sini dikatakan dibenci oleh dunia ya. Saudara nggak akan menyenangkan dunia dengan segala keinginannya, itu maksudnya gitu. Nah, dunia ini punya keinginannya sendiri, punya cara mainnya sendiri, punya cara menghargainya sendiri ya. Apa yang dianggap dunia itu mulia, semuanya ada perhitungannya sendiri. Tapi orang yang mengikut Kristus ya, dia akan berbenturan dengan prinsip ini gitu. Kita nggak ada waktu saya untuk membicarakan contoh-contoh, tapi kita tinggal melihat kehidupan Kristus sendiri saya. Apa yang dia lakukan sebetulnya? Apa yang salah yang dia lakukan sehingga dia harus dibenci seperti ini? Kan nggak ada ya sebenarnya. Tapi dunia tetap membenci dia gitu. Karena apa? Yaitu karena orang itu nggak suka kebenaran. Karena dunia ini lebih suka dusta, ya, kebohongan, kepalsuan, ya, pengajaran yang sesat daripada pengajaran yang benar. Gitu. Makanya jadi dibenci di sini. Gitu. Nah ini termasuk ya di dalam kesadaran kita sebagai orang percaya. Lalu Roma 7, kita membaca Roma 7 ayat 23. Saya membaca Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-23 ya.
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ayat ini di sini dikutip yang menyatakan bahwa kita bahkan berperang dengan kedagingan kita. Ya seperti dicatat di dalam pergumulan Paulus ini. Ini against our own flesh. Kita juga bergumul di dalam hal ini. Peperangan ini belum selesai. Matius 26 ya kita membaca Matius 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi menghindari pencobaan sampai nggak dicobai sama sekali ya, itu pasti bukan yang dituju oleh permohonan ini. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, bukan itu. Tetapi ya supaya kita berjaga-jaga dan berdoa ya. Maka ini sendiri adalah doa kan ya. Menghadapi pencobaan itu bagaimana? Yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dan doa Bapa kami ini sendiri adalah merupakan doa menghadapi pencobaan, yaitu apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya. Jadi dari sisi kita minta kepada Tuhan ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan karena saya ini begitu lemah. Dan termasuk di dalamnya itu adalah kebergantungan kepada Tuhan dan kuasa Tuhan kalau sampai pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan pakai logika seperti yang tadi kita bilang itu, karena penjelasannya bukan ke sana. Kalau saudara misalnya bilang, nah kita disuruh minta Tuhan jangan membawa kita dalam pencobaan, akhirnya toh dibawa juga ke dalam pencobaan. Ini seperti doa sia-sia gitu, doa yang gak ada gunanya dan sebagainya. Seperti kayak guyonan gitu ya, katanya diminta berdoa jangan membawa dalam pencobaan, tapi pencobaan akan datang anyway di dalam kehidupan kita. Itu saudara salah mengerti gitu. Arti daripada doa ini tuh bukan itu gitu. Makanya dalam hal ini kita perlu menggali ya kaitannya juga dengan ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci sehingga kita bisa mengerti artinya apa di sini. Sekali lagi dalam bagian ini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Dari ayat ini ya, ini kan assume bahwa pencobaan itu dialami oleh manusia, bahkan dialami oleh murid-murid Kristus kan. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Orang bisa jatuh ke dalam pencobaan kalau ada pencobaan. Kalau pencobaan nggak pernah mengunjungi dia, lah ngapain takut jatuh ke dalam pencobaan? Ketemu sama pencobaan saja tidak gitu misalnya. Saudara mengerti kan ya? Ayat ini itu mengasumsikan bahwa orang Kristen itu akan mengalami pencobaan sebetulnya. Tetapi terus bagaimana? Ya bukan dikatakan dia tengkinglah pencobaan itu ya, sehingga dia langsung nggak ada lagi. Bukan itu saya. Tapi dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Ayat yang terakhir dari pertanyaan 127 ini yang kita mau baca yaitu dari 1 Tesalonika 5 ya, 1 Tesalonika. Kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 ya. Saya membaca ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi ini kesempurnaan ini ya, pengudusan ini ya. Kesempurnaannya itu tidak bercacat ya secara sempurna. Itu kapan? Yaitu pada kedatangan Yesus Kristus. Maka di sini dikatakan peperangan ini selama kita masih berada di dalam dunia, ini belum selesai gitu. Tapi ini sekali lagi nggak harus menjadikan kita discourage ya, jadi give up, menyerah dan sebagainya. Tapi terus bergantung kepada kuasa Tuhan. Dan sekarang kita masuk dalam pertanyaan 128. Ini cukup panjang ya, 30 menitan kira-kira kita membahas ini. Pertanyaan ke-128. Bagaimana saudara mengakhiri doa saudara ini? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, semua ini kami mohon kepadamu karena engkau sebagai Raja kami dan yang Maha Kuasa beritikat dan berkuasa mengaruniakan kepada kami segala hal yang baik. Dan kami memohon semua ini supaya bukan kami, melainkan namamu yang kudus dipuji karenanya untuk selama-lamanya. Jadi sudah menarik ya kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, pada bagian akhirnya itu mengingatkan kita sekali lagi pada perbukaan daripada doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan ini ditegaskan ya, diafirmasi sekali lagi dengan kalimat for the kingdom and the power and the glory are yours forever.
Maksudnya apa sih? Ini bukan namanya kita ya, bukan namanya kita, bukan reputasinya kita ya, tetapi namamu yang kudus itu yang dipuji. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah ya ini saya dikuduskanlah namamu ya. Nama itu kan berkaitan dengan identitas ya saya. Nama itu berkaitan dengan identitas itu. Kita kalau identitas kita sudah beres ya, kita nggak perlu lagi sibuk dengan nama kita gitu. Tapi orang yang terus masih mengejar nama ya, itu masih bergumul dengan urusan identitas ya. Ini biasanya orang sering kali mengatakan ya mungkin kira-kira masa remaja gitu ya, ada krisis itu ya, krisis seperti itu ya. But unfortunately saya ini sesuatu yang sedih sekali kalau kita melihat dalam kehidupan manusia ya. Ada orang juga bukan remaja lagi, umurnya sudah puluhan tahun tapi masih bergumul putar-putar urusan identitas yang gak selesai-selesai sebenarnya urusan identitas. Ini kasihan sekali gitu ya. Kita akhirnya apa sih? Kita nggak bisa betul-betul dengan bebas menguduskan nama Tuhan. Karena kita masih terus bergumul dengan urusan identitas yang gak beres-beres gitu ya. Misalnya dengan berusaha membuktikan diri ya, bahwa kita bisa mengerjakan ini, kita bisa mendapat pencapaian ini dan itu ya, terus kemudian orang jadi tahu saya ini sebetulnya siapa gitu kan ya. Orang tahu saya siapa itu berarti urusan identitas kan ya. Tapi identitas itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu. Di dalam ciptaan kalau kita membaca ya, itu bedanya dengan cerita Menara Babel misalnya ya. Mereka mencari nama. Tapi Adam ya, Abraham ya, itu Yakub, itu namanya itu identitas mereka, ya identitas yang baru. Itu diberikan oleh Tuhan. Bukan mereka kejar sendiri gitu ya. Dan ini story narasi dunia. Itu orang itu berusaha mencari nama. Seperti kayak ini ya, cerita Menara Babel. Tapi yang celaka adalah ini, cuy. Waktu manusia itu mencari nama, dia itu nggak bisa memuliakan Tuhan sebetulnya. Orang yang mencari nama, ini identitas belum beres, nggak beres-beres. Dia nggak bisa menguduskan nama Tuhan. Maka di sini sudah dikatakan ya, bukan nama kita ya. Ini bukan tentang nama kita. Kan urusan nama kita sudah kelar, sudah diberikan oleh Tuhan. Kita ini sudah ditebus ya, identitas yang baru sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga kita nggak ngurusin nama kita lagi. Lalu kalau kita nggak harus ngurusin nama kita lagi, apa? Ya kita bisa menguduskan nama Tuhan ya. Kita diundang untuk mempermuliakan dan menguduskan nama Tuhan. Ini bukan di dalam arti bahwa Tuhan sendiri jadi krisis identitas dong kalau kayak begini. Ternyata Tuhan sendiri mau namanya dikuduskan. Bukan itu saya artinya gitu. Ini logika yang bodoh sekali ya kalau kita berpikir seperti itu. Kan Tuhan katanya Tuhan sendiri sang pemberi identitas. Jadi dia sendiri identitasnya pasti jelas. Tapi dia sendiri mau namanya dikuduskan. Jadi dia sendiri krisis identitas. So. Itu logika yang luar biasa ceroboh saya dalam hal ini. Yang nggak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, antara pencipta dan ciptaan gitu. Natur daripada pencipta ya itu segala sesuatu memang mesti kembali kepada dirinya sendiri. Kalau enggak ya dia berarti bukan pencipta. Dan kita ciptaan, saya naturnya kita itu adalah kembali kepada pencipta kita. Sederhana sebetulnya saya penjelasannya. Maka ini ya, apa yang lebih tinggi daripada Tuhan? Kan nggak ada ya. Kalau Tuhan itu mempermuliakan yang lain yang bukan dirinya sendiri, berarti ini dia nggak bisa jadi Tuhan dong berarti dalam hal ini saya. Jadi dia harus kembali kepada dirinya sendiri. Memang dia adalah Tuhan di dalam hal ini. Ya berpikirnya harus seperti itu. Dan kita nggak bisa kembali kepada diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita bukan yang paling tinggi. Kita kembali kepada Tuhan yang lebih tinggi daripada kita. Yang lebih layak untuk mendapatkan pujian kita, ya, cinta kasih kita, sembah sujud kita, dan seterusnya. Kembali semuanya itu kepada Tuhan. Maka waktu sudah membaca ya, dalam ini ya, ayat kita membaca 115 ya, Mazmur 115. Membaca Mazmur 115 ya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Jelas ya saya ini doksologi ini mempunyai satu aspek polemik ya saya, polemik. Doksologi itu ada aspek ini ya, ada aspek status konfesionis ya, status status konfesionis ini status pengakuan ya, yang kita itu menyatakan bahwa ini bukan apa gitu, yang dikritik itu apa gitu, kita sedang berpolemik dengan apa. Nah sudah lihat di sini ya, berpolemik dengan apa? Berpolemik dengan pengejaran nama sendiri, bukan kepada kami gitu ya, bukan kepada kami, bukan nama kami, bukan reputasi kami, bukan image kami, bukan muka kami gitu ya. Ada certain polemik sudah di dalam ini ya. Waktu saudara doksologi, waktu saudara menaikkan doksologi, waktu saudara memuji Tuhan, itu ada yang disangkal di sini, ada yang kita nggak setuju gitu. Ini adalah satu jalan cerita yang mengumumkan
ada cerita buruk yang saya nggak mau hidupi. Itu namanya doksologi. Dan apa cerita buruknya ini? Ya ini, orang yang terus mengejar nama, orang yang terus mengejar reputasinya sendiri, itu disangkal sudah di dalam doksologi. Jadi sudah melihat di sini ya, doksologi itu adalah confessional act. Ini adalah satu apa ya, tindakan konfesional gitu, tindakan pengakuan. Balik lagi ya saya kepada tema yang kita sudah pernah bahas dan sudah dibahas juga oleh Pak Jetro gitu. Ini apa, liturgi kita itu bukan sekedar urutan gitu, tapi ini menceritakan narasi kehidupan sebetulnya. Gitu. Kenapa kita doksologi di akhir kebaktian, kita kenapa menaikkan itu? Maksudnya kita mau mengatakan ini bukan tentang gereja kita ya, bukan reputasi gereja kita gitu ya, bukan reputasi sinode kita, bukan tentang reputasi saya, apalagi saya dan keluarga saya, bukan. Ini bukan tentang kita gitu. Tapi ini adalah tentang nama Tuhan. Dan hopefully saya ini cerita ini ya, bukan cuma hidup waktu 2 menit waktu di hari Minggu waktu kita nyanyi doksologi, hidupnya cuma di situ gitu ya. Terus kemudian setelah itu langsung balik lagi pengejaran reputasi nama lagi. Hopefully bukan seperti itu, tapi hopefully ya, ini akan menjadi satu jalan cerita kehidupan kita ya, jalan hidup kita, bahwa memang kita nggak tertarik untuk ini ya, untuk mengejar apa itu reputasi kita sendiri. Mengapa saya? Karena kita mau dengan lebih bebas bisa mempermuliakan nama Tuhan. Mau menguduskan nama Tuhan ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Maka ini di-affirm sekali lagi ya dengan apa itu, dengan kalimat terakhir ini, for the kingdom and the power and the glory are yours forever ya. Kita terutama menekankan ini ya, sesuai dengan itu apa itu, glory are yours forever. Sebetulnya masih bisa juga bahas tentang ini ya, kingdom and power ya, sudah bisa membaca dengan lebih seksama ya, itu bagian di atas ya penjelasannya, tapi karena waktunya terbatas, tapi kira saya masuk ke nomor 129 ya sekarang. Ini pertanyaan terakhir. Apa arti kata amin itu ya? Ini poin terakhir, yaitu amin berarti hal ini benar dan pasti. Hal ini benar dan pasti. Karena Allah pasti telah mengabulkan doaku, jauh lebih pasti daripada perasaan hatiku bahwa hal itu kuinginkan darinya. Kalau kita melihat di dalam ini ya, bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. So, it is even more sure that God listens to my prayer. It is even more sure that God listens to my prayer. Maksudnya kepastian bahwa Tuhan itu mendengarkan ya, apa ini doa kita ya, itu lebih pasti daripada apa saya? Daripada ya desire kita ya, kerinduan kita, keinginan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ini sangat menghibur ya, saya. Ini kalimat seperti ini. Maksudnya, again, jangan dihayati secara salah. Penghayatan salah itu selalu membawa kepada spiritualitas yang kacau gitu ya. Seperti penghayatan fatalisme lah dan seterusnya gitu. Penghayatan hidup tidak bertanggung jawab. Pasti kita nggak mau ke sana gitu ya. Tapi waktu di sini dikatakan bahwa Tuhan ya itu lebih ready atau dia itu lebih pasti ya kerinduannya itu untuk mendengar doa kita lebih daripada kerinduan kita sendiri untuk mendoakan hal tersebut. Kita melihat di sini bahwa apa ya, fondasi doa itu adalah Tuhan sendiri ya. Bukan ketekunan kita berdoa, tetapi sekali lagi ditaruh pada Tuhan sendiri. Dan seperti kita sudah pernah bahas ya, ini teologi doa yang seperti ini sangat membebaskan ya. Bahwa kita tahu ya, Tuhan itu lebih tertarik untuk mendengar dan memberkati kita. Dia itu sudah siap untuk mencurahkan berkatnya kepada kita. Bahkan lebih daripada kita menginginkan kita berdoa gitu ya. Tuhan itu lebih siap untuk memberkati kita. Ini begitu membebaskan ya. Maksudnya pemahaman seperti ini sangat membebaskan. Sehingga waktu kita berdoa, itu kita bukan berdoa seperti apa ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Gitu. Seperti kayak dewa-dewa Baal gitu ya, seperti kayak mereka yang lebih pingin gitu ya, pingin sesuatu, tapi dewa mereka masih digoyang-goyang kursi males saya gitu ya. Dewa mereka itu seperti kursinya masih digoyang-goyang gitu ya, karena Tuhannya ketiduran atau apa gitu ya, atau sedang di toilet gitu, atau apa, mesti dibentak-bentak gitu, mesti pakai ditreten sampai silet-silet dan sebagainya. Ini menakutkan sih gambaran agama seperti ini gitu ya. Dan saudara dan saya nggak bebas dengan saudara, jangan pikir ya itu kan orang-orang penyembah Baal ya, kita bukan seperti itu. Memang kita seharusnya nggak seperti itu, tapi gambaran seperti ini ya kadang-kadang juga kita ini nggak kebal jadi dalam kehidupan kita. Waktu kita ini berpikir seolah-olah ya
Saya sebetulnya kepingin mendapatkan ini, tapi Tuhan ini sengaja menahan gitu ya. Ini pikiran jahat tuh sebetulnya seperti ini ya. Kalau itu betul-betul ada kebutuhan kita, kalau itu memang adalah yang baik bagi kita ya, Tuhan itu nggak mungkin menahan. Yang lebih betul itu adalah Tuhan itu lebih ingin memberikannya kepada kita, tapi karena ketidaksiapan kita, ini akhirnya menghalangi pemberian itu. Sudah mengerti ya poin ini ya. Dari sisi Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu maunya kita memperoleh itu, tapi karena kita sendiri nggak siap ya, kita sendiri nggak siap mendapatkan itu, akhirnya Tuhan menahan. Nah, banyak orang itu overestimate ya, itu kemampuan dirinya sendiri ya, kemampuan dirinya sendiri. Dia itu sebenarnya nggak siap di dalam banyak hal, tapi dia minta apa yang dia nggak mengerti. Gitu. Dia minta, tapi ternyata setelah diberikan, dia sendiri juga nggak bisa appreciate pemberian itu. Nah, ini pertanyaannya sederhana. Nah, untuk apa Tuhan harus memberikan itu? Kalau kita sendiri juga nggak bisa appreciate, kita nggak bisa jaga gitu ya, kita minta hal ini, hal itu gitu ya, menurut kita baik. Tapi ternyata seandainya itu waktu diberikan dalam kehidupan kita, membuat kita jadi lupa Tuhan, membuat kita jadi lebih nggak bergantung kepada Tuhan, membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Lalu terus kemudian hal-hal itu diberikan untuk apa? Saya pernah ini kan saya membahas contoh ini, contoh klasik itu orang Israel yang maksa minta Tuhan, bosen makan mana terus mereka minta daging dan akhirnya Tuhan ya di dalam apa ini mengumbar ini mengumbar namanya Tuhan di dalam mereka memaksa sebetulnya Tuhan kasih juga itu burung puyuh. Tapi sudah membaca dalam cerita itu akhirnya banyak orang Israel itu mati ya pada hari itu karena mereka nggak bisa tahan kerakusan mereka gitu. Karena mereka nggak bisa deal dengan apa ya dengan pemberian tersebut ya. Nah ini sesuatu yang menakutkan ya kalau Tuhan itu dipaksa memberi, nah akhirnya dia beri juga, tapi itu sebenarnya bukan merupakan berkat, tapi merupakan bencana bagi diri kita. Tapi balik lagi saya, kalau itu adalah hal yang sungguh-sungguh baik di dalam kehidupan kita ya, Tuhan pasti nggak akan menahannya. Bahkan di sini dikatakan Tuhan itu lebih tertarik ya, Tuhan itu lebih pasti ya untuk mendengar kita ya daripada kita itu menginginkan kita berdoa. Di dalam bahasa ini saya di dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Jerman juga pakai istilah ini ya. Erhöret itu lebih cocok diterjemahkan itu listen ya, meskipun di sini bahasa Indonesia pakai istilah mengabulkan ya. Ini bisa salah mengerti nanti kalau diterjemahkan mengabulkan. Sebenarnya dalam pengertian mendengar ya. Jadi Tuhan itu pasti ya, dia itu mau mendengar doa kita lebih daripada kerinduan kita untuk mendoakan hal tersebut. Jadi kesediaan Tuhan ya, readiness, willingness-nya Tuhan itu mendahului kita. Nah, harap ini menjadi apa ya, sesuatu yang membebaskan waktu kita berdoa. Waktu sudah berdoa kepada Tuhan, kita memahami bahwa Tuhan sudah menunggu kita ya. Tuhan sudah siap mencurahkan berkat rohaninya bagi kita. Itu bagi saya pribadi, saya ini adalah teologi doa yang sangat membebaskan. Daripada kita berpikir Tuhan ini nggak tahu entah bersembunyi di mana ya, dia menahan berkatnya. Tapi saya mesti minta dan minta dan minta ya, mesti 17 kali, masih mengulang doa Bapa kami ini berapa kali. Kalau nggak berapa kali sepertinya Tuhan nggak memberkati kita gitu misalnya. Wah ini bisa jadi sangat melelahkan ya. Kita jadi seperti kayak apa ya, mesti Tuhan tuh mau kucing-kucingan dengan kita, jadi kita mesti kejar dia. Apakah dia ada di balik pilar? Ternyata setelah kita Tuhan nggak ada di balik pilar. Saya kerja di ruangan itu, kejar di ruangan itu. Ternyata Tuhan juga nggak di ruangan itu. Tuhan sebetulnya ada di mana sih gitu ya? Terus kita kejar-kejar gitu. Itu bukan gambaran saya bukan gitu. Gambaran seperti ini nggak menolong sama sekali untuk doa gitu. Dan akan sangat melelahkan. Tetapi saya manusia beragama lebih suka gambaran doa yang kayak begini. Karena apa? Karena saya yang inisiatif. Tuhan yang berespons. Sekali lagi ya, saya yang inisiatif, Tuhan yang berespons. Manusia tuh suka banget ya di dalam keadaan beragama dari bawah ya dengan model doa yang seperti ini. Kekristenan sama sekali nggak kebal ya dengan gambaran seperti ini. Kalau kita nggak hati-hati, akhirnya kita menciptakan sebenarnya bukan cuma doa sih ya, bisa doa ya, bisa kesalehan kita, latihan rohani kita pun gitu ya, bisa dihayati secara salah seperti ini ya, pelagian gitu. Yaitu apa ya? Saya yang berinisiatif, terus kemudian Tuhan berespons memberkati saya gitu. Padahal kan ceritanya kan terbalik kan ya. Tuhan yang mengundang kita sehingga kita bisa berbagian di dalam undangan tersebut. Whether itu di dalam perjamuan kudus ya. Entah itu di dalam undangan percaya kepada Yesus. Entah itu juga bahkan di dalam urusan berdoa. Ya. Selalu Tuhan yang berinisiatif mengundang kita. Tuhan itu yang menunggu kita. Lalu kemudian kita yang datang kepadanya merespons undangan ilahi itu. Nah, saya percaya saya menghayati kehidupan keagamaan yang seperti ini sangat membebaskan. Jadi jangan dibalik ya. Kita yang berinisiatif, Tuhan yang berespons. Itu seperti kayak doanya imam-imam Baal itu yang berdoa kepada dewa Baal.
nggak bisa dihidupi ya, bukan nggak bisa dihidupi ya, bisa sih dihidupi, tapi itu menjadi satu kehidupan yang sangat melelahkan ya, kehidupan keagamaan yang seperti ini. Karena konsepnya adalah kita earn something gitu, kita deliver jasa, lalu kita mendapatkan sesuatu sebagai bayarannya gitu ya. Ini keagamaan kayak begini nih melelahkan saya, nggak mungkin memberikan kelegaan yang sejati, nggak mungkin memberikan istirahat yang sejati. Tetapi Yesus ya memberikan kepada saudara dan saya kelegaan yang sejati karena Dia yang mengundang kita ya. Datanglah kalian semua ya, kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. Ini undangan yang masih diberitakan sampai sekarang, masih diberikan oleh Tuhan kepada kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pembahasan sampai di sini, saya ini ada beberapa pertanyaan ya yang masuk, saya akan baca. Shalom Pak Billy, shalom. Apabila kita akhirnya gagal dalam pencobaan, apakah itu pun juga sudah masuk rencana penetapan Tuhan? Kita sudah pernah bahas ya, sudah bagian ini ya. Ini waktu itu, maaf saya salah ingat ya. Itu saya bahasnya di dalam pembahasan ini, pembahasan Westminster Confession of Faith ya. Maksudnya bukan di ini sih, bukan di Heidelberg Catechismus. Nah, di situ kalau sudah melihat, saya langsung saja ya. Yang dirujuk oleh Westminster Confession of Faith itu adalah ini cerita daripada Petrus itu. Maksudnya mau menyatakan bahwa segala sesuatu itu indeed terjadi di dalam kedaulatan Tuhan ya, seperti saudara di sini mengatakan. Memang begini ya, kalau kita melihat kejatuhan Petrus ya, itu di dalam, kalau sudah zoom in gitu misalnya, sudah melihat kejatuhannya itu sendiri, yang nggak ada yang beautiful di sana, itu ugly. Itu disobedience, ketidaktaatan Petrus kepada Tuhan. Petrus gagal di dalam hal itu ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam bigger picture ya, bukankah di dalam rajutan Tuhan ya, yang termasuk juga cerita kegagalan Petrus itu menjadi beautiful. Mengapa saya? Karena dari kegagalan itu Petrus menjadi lebih bergantung kepada Tuhan. Petrus menjadi lebih rendah hati ya. Petrus menjadi orang yang nggak sok kuat dan sebagainya. Dan ini secara keseluruhan kan beautiful adanya ya. Maka kita mengatakan ya, ya, ini memang termasuk di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, betul gitu. Tuhan sendiri kan sudah mengatakan gitu ya, dia mendoakan Petrus itu, iblis berusaha untuk menampi kamu gitu. Tetapi aku mendoakan kamu. Menarik sih perkataan Yesus. Dia kan nggak mengatakan iblis berusaha menampi kamu, tetapi aku sudah menggagalkan ya. Aku sudah tengking iblis itu sehingga kamu nggak akan mengalami pencobaan itu. Yesus nggak bilang itu loh, saya tidak gitu. Yesus bilang iblis berusaha menampi kamu. Ya, aku mendoakan kamu. Jadi Tuhan sendiri juga ini di dalam penetapannya ya, itu dia mengizinkan Petrus mengalami kegagalan tersebut karena Tuhan tahu di dalam bijaksanaan yang seringkali tidak terselami itu ya, Tuhan tahu kejatuhan ini ya akan membawa Petrus untuk lebih rendah hati dan lebih bergantung kepada Tuhan ya. Paulus ya serupa ya, tapi ada beda, yaitu dalam pengertian apa ya, di dalam catatan itu yang kalimat yang tadi saya kutip ya, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Memang di sini nggak bicara tentang kejatuhan ya, kita nggak bicara kejatuhan atau kegagalan Paulus gitu. Tetapi utusan iblis ya, yang dibiarkan Tuhan untuk menggocok Paulus, itu pun juga ada di dalam rencana Tuhan. Ini kan kalau kita melihat utusan iblis menggocok orang percaya kan cannot be sesuatu yang baik kan ya, betul kan ya. Ini kan termasuk the evil one gitu, penggocokan iblis. Bagaimana penggocokan iblis kita bisa mengerti ini menjadi sesuatu yang baik gitu? Pasti nggak baik kan ya. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan ya, di dalam God's sovereignty, di dalam rencana Tuhan, ini bisa menjadi sesuatu yang baik secara keseluruhan ya, saya bukan di dalam perspektif zoom in, bukan, tapi secara keseluruhan ya, itu menjadi sesuatu yang baik. Karena apa saya? Karena melalui itu ya, melalui sarana yang terjadi ini ya, Paulus itu menyadari kelemahannya karena dia punya kecenderungan, kalau sudah baca konteksnya di situ ya, dia punya kecenderungan tuh boasting secara salah. Dan boasting secara salah akhirnya nggak bermanfaat ya untuk pelayanannya. Jadi Tuhan membiarkan itu ya, utusan iblis itu menggocok Paulus, dan di situ dia ya tersiksa sih memang ya, itu jadi merasa dirinya lemah. Tapi terus kemudian justru di dalam kesadaran kelemahan dirinya itulah ya, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Sekali lagi saya, untuk kesekian kalinya saya selalu mengulang-ulang, ini bukan berarti terus kemudian kita berdoa, oh kalau gitu minta Tuhan saja kirimkan lebih banyak utusan iblis supaya saya lebih lemah lagi dan kuasa Tuhan lebih sempurna lagi. Bukan itu saya, itu bukan
kita jangan mencobai Tuhan seperti itu gitu ya. Kita nggak tahu takaran kita itu sampai seberapa. Yang tahu takaran kita itu kan Tuhan. Kalau itu diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita ya sudah kita terima dalam hal ini. Kita bergantung kepada Tuhan. Tapi jangan kita challenge seperti itu ya. Maksudnya seperti kayak seolah-olah kita ini kuat sekali gitu. Balik lagi ya, ini akan berbenturan dengan message yang mau disampaikan oleh permohonan ke-6 ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan ini. Pertanyaan satu lagi, pertanyaan terakhir. Pagi Pak Billy, ya selamat pagi. Apakah pengertian saya benar? Kita memang akan terus dicobai, tetapi sesungguhnya kita mungkin untuk bisa terus menang, even masih di dunia. Dalam kurung menang dalam arti bisa terus mengatakan tidak terhadap dosa. Karena ada ayat-ayat seperti kita tidak dicobai lebih dari kekuatan kita sendiri. Betul sekali, ini kalimat yang sangat tepat ya. Jadi justru kalau kita bergantung kepada Tuhan, ya Tuhan akan memberikan kepada kita, katakanlah, saya pakai istilah ini ya, supaya nggak berbenturan dengan Heidelberg Katekismus, cicipan-cicipan kemenangan. Kemenangan yang komplit itu nanti waktu Yesus datang kembali. Itu complete victory itu nanti waktu Yesus datang kembali. Tetapi selama kita berada dalam dunia, ya kita bisa mengalami mini kemenangan ya, mini victory gitu dalam hal yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ya ini ada kekuatan gitu ya, kita jadi ada kesaksian bahwa waktu kita bergantung kepada Tuhan, dan ini kesaksian yang indah. Waktu kita bergantung kepada Tuhan, kita bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri, kita bisa menang bersama dengan Tuhan, kita bisa overcome, kita bisa mengalahkan dunia ini ya, seperti dikatakan oleh Yohanes ya. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya. Iman itu jelas kepada Tuhan ya. Tidak ada orang beriman kepada kekuatannya sendiri. Itu bukan iman namanya, itu kesombongan. Kalau kita mengatakan iman, ya berarti kita beriman itu kepada Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita ini untuk ya seperti saudara katakan mencicipi kemenangan demi kemenangan ini ya. Dan Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan itu dikuduskan juga melalui pengalaman-pengalaman kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.